Mataram diserbu company. Ganti cerita tetapi masih dalam alur yang sama. Ki Mangun Oneng, abdi dari Pangeran Purbaya, yang dahulu pernah minta pamit pergi ke Pati untuk menghimpun bala di sana. Pada waktu itu sudah berhasil mengumpulkan bala yang besar, bahkan telah berhasil merebut Pati. Tetapi sayang, setelah itu dia lupa dengan gustinya Pangeran Purbaya, sebab dia sudah memperhitungkan kejadian-kejadian yang akan timbul kemudian. Ki Mangun Oneng lalu menyatakan takluk kepada Ki Patih Cakrajaya dan company. Pernyataan takluknya sudah diterima dan ditetapkan menjadi bupati di Pati. Diceritakan lebih lanjut situasi di Keraton Kartosuro. Pangeran Arya Mataram lolos dari negara Kartosuro, berniat menjadi raja di Pati. Perjalanannya sudah sampai di Grobogan. Bupati di sana takluk begitu saja. Pangeran Arya Mataram lalu menghimpun barisan di situ, serta menaklukkan daerah di sekitarnya. Pada waktu itu, di tanah Mancanegari, keadaannya begitu kacau. Mereka saling berperang, saling menguasai, sebab sudah tidak ada satu sesembahan yang harus dianut. Ada yang ikut Panembahan Eru Cokro, ada yang takluk kepada company di Surabaya, ada yang ikut Arya Mataram, bahkan ada yang ingin ikut Pangeran Purbaya. Lalu ada utusan dari Kartosuro menyampaikan surat kepada komisaris di Semarang. Isi surat memanggil Tuan Amral beserta para serdadunya agar menyerbu ke Mataram. Keduanya, Tuan Komisaris, diminta untuk menahan Ki Patih Cakrajaya. Dasarnya dituduh bersekongkol dengan Pangeran Purbaya dan Pangeran Blitar. Tuan Komisaris setelah membaca surat itu sangat heran. Ki Patih Cakrajaya lalu ditahan, dimasukkan ke penjara. Tuan Amral lalu mengunjungi ke tempat tahanan di mana Ki Patih ditahan. Setelah bertemu, Tuan Amral memeluk Ki Patih, saling berlinang air mata, sebab begitu besar kasih sayang antara mereka satu sama lain. Di Surabaya, siang malam
Mereka tidak pernah berpisah apabila jika di dalam peperangan. Tuan Amral perlahan berkata, "Saudara, jangan cemas hatimu, sebab saudara betul-betul besar tanggung jawabmu menjadi negara dan menjaga negara. Pasti Tuhan Allah akan mengganjar keselamatan. Karena saudara memang tidak punya dosa kepada Sang Prabu. Berhubung saya tahu betul sikap saudara terhadap kompeni dan Sang Prabu beserta para bawahannya. Kelak, jika saya sudah bertemu dengan Sang Noto, akan saya jelaskan baik buruk saudara kepada Sang Prabu. Pokoknya saya tanggung jawab, jangan khawatir." Ki Patih menjawab, "Tuan, besar terima kasih saya kepada Tuan atas kasih sayang Tuan padaku. Tuan sebaiknya jangan cepat-cepat menyampaikan unjuk atur kepada Sang Prabu, sebab bisa saja dapat membangkitkan kemarahan kembali dari Sang Prabu. Bahkan saya dapat dituduh meminta bantuan kepada Tuan. Jadi dikatakan takut mati, kurang percaya saya kepada Allah dan kepada Sang Prabu." Tuan Amral berbicara lagi, "Ya saudara, segala situasi dan kondisi akan saya perhitungkan. Langkah mana yang harus saya tempuh hanya permintaan saya. Saudara jangan terlalu sedih." Tuan Amral keluar dari tempat tahanan, lalu bersiap-siap. Setelah siaga segala-galanya, lalu berangkat memimpin serdadu kompeni bermacam-macam jenisnya. Disambut oleh Ki Adipati Mangkuprojo di Banyidono, lalu diiringkan untuk bertemu Sang Prabu. Sudah ditempatkan dan dijamu sebagai layaknya menyambut orang terhormat. Sang Noto sangat menyanjung-nyanjung Tuan Amral. Sementara itu di Mataram, Panembahan Purboyo utusan ke Sukowati memohon kepada kakandanya Panembahan Eru Cokro agar bersatu dengan dirinya dan adiknya di Mataram. Tetapi jawabannya sangat menyakitkan, sebab merasa dirinya sudah kuat, tidak perlu siapa-siapa lagi. Meskipun demikian, permohonan agar bergabung tetap diharapkan lagi dengan bermacam-macam penjelasan bahwa persatuan itu sangat-sangat diperlukan untuk melawan kompeni dan pengikut-pengikutnya. Bahkan permohonan itu diajukan sampai 3 kali. Jawabannya sama. Beliau sudah kuat, balanya sudah banyak, tidak butuh bantuan dan tidak akan memberi bantuan kepada siapapun saja. Panembahan Purboyo sangat jengkel dan tersinggung dengan jawaban itu. Lalu utusan menyampaikan surat kepada Adipati Joyopuspito di Japan, Jawa Timur. Isi surat menjelaskan bahwa Panembahan Purboyo dan Pangeran Blitar sudah lolos dari Kartosuro, menyatakan diri menjadi raja di Mataram. Kedua, Sang Adipati Joyopuspito diperintah untuk merusak kedudukan Panembahan Eru Cokro, sebab dimohon bersatu di Mataram, tidak mau. Utusan segera berangkat. Sudah sampai di Japan. Setelah membaca surat itu, Joyopuspito sangat heran. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Saudara saling berkelahi, tetapi ia sangat sayang kepada Panembahan Purboyo. Sang Adipati lalu berkirim surat kepada adiknya bernama Adipati Sosronegoro yang menjadi andalan Panembahan Eru Cokro, yang sedang pacak baris
di desa Pautan, Tanah Sukawati. Bunyi surat supaya mengejar kepada Panembahan Eru Cokro atas perintah Panembahan Purboyo. Adipati Sosronegoro setelah menerima perintah dari kakandanya, lalu segala macam bala mancanegari diundangi secara diam-diam. Prajurit dari Surabaya yang berasal dari Bali juga sudah dihubungi secara rahasia, diajak meninggalkan Panembahan Eru Cokro, berkumpul di tempat lain. Di waktu malam, mereka bersama berangkat, berkejaran dengan waktu malam, agar pagi hari sudah sampai di tujuan. Yang masih tertinggal hanya abdi bawaan dari Kartosuro, beberapa orang saja. Panembahan setelah mengetahui, begitu menyesal dan takut. Setelah waktu pagi, sang Adipati Sosronegoro beserta bala datang. Suara gemuruh, sorak-sorai, serta pukulan bende bertalu-talu mendekati benteng. Panembahan Eru Cokro sangat terkejut dan gugup, serta mengambil panah keluar dari pintu benteng, serta berbicara lantang kepada Adipati Sosro dari kejauhan. Sosronegoro, apakah akan melupakan aku? Ingatlah. Adipati Sosronegoro setelah mendengar, lalu turun dari kudanya, berdiri menyembah, seraya menjawab dengan keras, "Saya cuma melaksanakan perintah dari Adi Paduka Panembahan Purboyo dari Kartoskar." Berhubung Paduka menolak perintahnya, maka mendapat mandat untuk menghabisi Paduka. Adipati Sosronegoro lalu maju sambil mengangkat tombaknya. Panembahan segera naik kuda, berlari bersama Garwo Putro serta beberapa abdi, tercecer tidak karu-karuan. 7 selirnya tertinggal semuanya. Adipati beserta balanya menjarah seisi bentengnya. 7 selir itu sudah diambil Adipati Sosronegoro semua, diperlakukan semau-maunya. Setelah tiba hari, alat kelamin Adipati Sosronegoro membengkak sebesar paha serta rusak. Tangisnya menyayat hati kesakitan. Kualat dengan perbuatan sewenang-wenang terhadap selir sang Panembahan, memohon ampun kepada Panembahan. 7 hari dari sakitnya itu, Adipati Sosro meninggal. Jenazahnya dibawa ke Japan oleh sentononya. Balanya menjadi bubar. Adapun Pangeran Eru Cokro berlari menuju ke desa Semanggi dekat Baturono di wilayah Solo. Demang Baturono bernama Demang Kenceng segera melapor ke Kartosuro. Prabu setelah mendengar laporan segera utusan, mohon kakaknya itu pulang kembali ke Kartosuro serta mengirim bersama serta uang. Tetapi Pangeran Eru Cokro mohon tenggang waktu, menunggu abdi dan para selirnya yang masih tertinggal. Sang Prabu dalam permohonan kepada kakandanya Pangeran Eru Cokro sampai 4 kali, tetapi selalu dijawab dengan alasan yang sama saja. Sang Noto tersinggung perasaannya. Demang Kenceng diperintah untuk mengejar kakandanya Pangeran Eru Cokro tadi. Demang Kenceng memerintah bawahannya, orang sepanjang Bengawan, agar siap melaksanakan perintah. Di waktu malam,
Orang-orang lalu berkumpul di desa Semanggi, seraya bersorak dan memukul bende dan kentongan bertalu-talu. Pangeran Eru Cokro mendengar itu begitu takut dan segera berlari ke selatan bersama Garwa Putro. Setelah pagi, fajar lalu terhenti dan beristirahat di desa Genting. Setelah malam lalu ditangkap oleh orang-orang kampung di situ. Barang-barang miliknya dijarah habis oleh orang-orang. Istrinya menderita luka-luka. Mereka lalu berlari dengan telanjang kaki saja, menyusup ke hutan atau tempat-tempat yang sepi dari penduduk ke arah barat selatan. Sangat menyedihkan keadaannya. Sampai di desa Tembayat, berhenti di rumah Pangeran Wongsodrio. Pangeran Wongsodrio segera memberitahu kepada Pangeran Purboyo di Mataram bahwa Kakanda Panembahan Purboyo, Pangeran Eru Cokro, saat ini ada di rumahnya dalam keadaan yang sangat menyedihkan, tidak membawa abdi, hanya beserta Garwo Putro saja. Panembahan Purboyo segera mengirim utusan dengan tandu dan kuda untuk menjemput uang dan pakaian. Pangeran Eru Cokro segera menerima jemputan itu, lalu berangkat dari Tembayat. Sudah sampai di Kartoskar, bertemu dengan kedua adiknya, saling berangkulan serta saling menangis. Setelah beberapa waktu lamanya, Pangeran Eru Cokro diberi bala oleh adiknya dan ditugasi menggelar jajahan ke arah timur. Pangeran Cokro lalu berangkat bersama balanya ke timur di desa Uter, Tanah Laroh. Orang di kanan kiri desa di sana juga sudah sujud semuanya. Maka inilah cerita berikutnya. Tuan Amral berangkat dari negara Kartosuro bertujuan menyerbu Mataram. Ia menyerahkan bala kompeni banyak sekali, bermacam-macam jenisnya. Panglima bala Jawa di Kartosuro adalah Ki Adipati Mangkuprojo. Begitu besar gerakan barisan ini, lalu mesanggrah di desa Delanggu, berhadap-hadapan dengan musuh. Adapun Panglima dari Mataram yang pacak baris di Dresanan adalah Adipati Lumarap. Begitu berbudinya sehingga mampu merebut hati rakyat kecil. Demikian juga para bekel Demang di daerah itu merasa terangkat hatinya, karena mereka akrab, seakan-akan tak ada batas antara Kawulo dan Gusti. Bahkan dalam waktu-waktu tertentu mereka makan bersama. Maka seluruh rakyat takluk dan sangat sayang kepada Gusti sesembahannya. Mereka berniat berkorban berbela mati jika negara diserang musuh. Dan kemudian tibalah bala bantuan dari Mataram dipimpin Ki Tumenggung Wironegoro dan Tumenggung Gajah Permoto. Sudah berkumpul dengan Adipati Lumarap, lalu mundur membuat pertahanan di desa Kalepu, mencari tempat yang strategis. Adapun Panembahan Purboyo dan serta Sultan Blitar sudah berangkat dari Kartoskar.
Begitu besar gerakan prajuritnya. Sultan Blitar naik tandu lelawa, diikuti para haji dan para ulama untuk menyambut perang melawan Kompeni, lalu menata bala barisan di Sanasewu, serta membangun kubu pertahanan. Tuan Amral bersama Adipati Mangkuprojo berangkat dari Delanggu beserta para serdadu Kompeni, lalu campuh perang dengan prajurit Mataram di Kalepu. Begitu ramai perangnya, bala Kartosuro dan bala Mataram banyak yang tewas. Lalu serdadu Kompeni menghujani tembakan senjata, dibantu dengan meriam, sehingga bala Mataram semakin banyak yang tewas. Pertahanan semakin lemah, bahkan kubu pertahanan di Kalepu sudah kemasukan sebagian serdadu Kompeni. Tumenggung Wironegoro lari, Ki Adipati Lumarap diajak berlari oleh para Sentono dan para Kawulo. Talukannya tidak mau, katanya, "Sanak saudaraku semua, jika kalian takut mati, baiklah, larilah. Memang sudah saya niati mati di dalam peperangan. Karena aku ini keturunan dari rakyat Jembel. Namaku dahulu Si Bongso Potro. Sekarang aku bernama Adipati Lumarap. Anugerah belas kasih dari Gusti saya Panembahan Purboyo. Jika aku berlari tinggal gelanggang colong pelayu, sama saja artinya saya ini orang yang tidak tahu kebaikan. Berhubung Gusti saya begitu besar kasihnya kepadaku, aku tidak bisa membalas kecuali hanya dengan pecahnya dadaku dan tumpahnya darahku yang bisa saya persembahkan sebagai balasanku. Sudahlah, kalian yang ingin lari, berlarilah. Aku akan mengamuk sendiri." Orang yang mendengarkan bicaranya sebanyak 25 orang itu menjadi bangkit keberaniannya, lalu bersatu hati, berbulat tekad bersama Adipati Lumaram maju menerjang lawan. Yang diterjang bubar berhamburan dengan meninggalkan mayat-mayat. Sisanya lari, kiris, melihat amukan Adipati Lumarap dan anak buahnya itu. Lalu serdadu Kompeni datang membantu dengan menghujani tembakan. Ke-25 orang itu tewas semua. Ki Adipati kebanjiran lawan dan lukanya tak terlukiskan, kena senjata lawan. Sudah gugur. Lehernya dipotong, kepalanya diserahkan kepada Sang Prabu di Kartosuro. Alat kelaminnya juga dipotong, lalu diberikan kepada anjing peliharaan Tuan Amral bernama Yakub. Sudah biasa dibawa ke medan perang. Anjing tadi lalu diganti namanya menjadi Lumarap. Tuan Amral beserta serdadunya dan Adipati Mangkuprojo melanjutkan perjalanan menuju ke Mataram. Setelah sampai di desa Tangkisan, Amral begitu terkejut melihat di depan ada bala baris yang begitu besar. Lalu bertanya tentang mereka yang sedang berpacak baris itu kepada Ki Mangkuprojo. Katanya, barisan itu adalah bala Panembahan Purboyo dengan Sultan Blitar. Tuan Amral lalu menata baris kompeninya. Ki Mangkuprojo beserta balanya supaya lewat bebanar. Serdadu kompeni digerakkan
melalui tengah-tengah pedesaan supaya musuh tidak melihatnya. Di sana supaya berhenti serta memerintahkan ke beberapa serdadu agar bergerak di belakang jauh dengan tugas khusus membakari rumah-rumah penduduk. Adapun Panembahan Purboyo dan Sultan Blitar juga sudah mengetahui bahwa musuh sudah datang, lalu mengatur gelar perang. Panembahan Purboyo memimpin bala di sayap kiri, sedangkan Sultan Blitar beserta balanya di sayap kanan, sedang yang menjadi dada Pangeran Riau. Bala Kablitaran setelah melihat bala Kartosuro dan serdadu kompeni sangat senang hatinya, lalu menerjang lawan begitu saja. Bala Mangkuprajan mengimbangi ramai perangnya. Kedua belah pihak banyak yang tewas. Lalu kompeni keluar dari pedesaan untuk membantu menghujani lawan dengan senjata api. Bala Kablitaran banyak yang roboh, bergelimpang di mana-mana, bahkan para santri sudah tumpas mati semua. Pembawa payung Sultan Blitar roboh kena pelor. Payung kebesaran melesat, terlempar jatuh. Sultan Blitar beserta balanya lalu berlari. Pangeran Riau beserta balanya berusaha membantu menahan desakan serdadu kompeni serta menghalangi bala Kablitarannya jangan lari dari medan perang, serta berbicara lantang. Orang Kablitaran, kembalilah mengamuk. Saya membantu kalian. Mengapa Paman Blitar orang mau jadi raja kok takut mati, mendahului berlari? Kanjeng Panembahan Purboyo keluar dari Kartosuro karena berkorban demi beliau. Akhirnya tidak tahan dalam berperang. Jika demikian, mertuaku layak dikebiri saja. Banyak kata-kata umpatannya, tapi bala Kablitaran tidak ada yang menanggapi. Mereka tetap lari semua. Pangeran Riau lalu kembali memimpin mengerahkan balanya. Pangeran Purboyo setelah mengetahui putranya berperang berhadapan dengan para serdadu kompeni beserta balanya, segera menggempur dari samping. Lalu terjadilah perang jarak dekat dengan menggunakan senjata keris, pedang, tombak, goto, pasir, dan bahkan dengan tangan kosong. Bala Panembahan dan serdadu banyak yang tewas. Bangkai berserakan di mana-mana. Kompeni agar mundur. Sementara itu, kompeni yang baris di belakang segera menembaki dengan meriam-riamnya. Bala Panembahan banyak yang mati maupun luka terkena pecahan-pecahan peluru meriam. Dengan diam-diam, bala Panembahan mundur dari medan pertempuran. Serdadu mengejar sampai di Kali Anjir, lalu mereka beristirahat di sana. Setelah musuh tak terkejar, larinya Panembahan Purboyo dan Sultan Blitar sampai di Kartosekar. Bermalam di sana. Pagi harinya berangkat bersama bala Putro Garwo tidak ketinggalan menuju ke arah utara barat.
tiba di Kedu. Bala Kartosuro yang pacak baris di Kedu bernama Tumenggung Mangkuyudo kalah perangnya serta menderita luka dan mati. Takluk kepada Panembahan. Orang di Kedu juga sudah sujud semua. Tuan Amral beserta serdadunya dan Adipati Mangkuprojo beserta balanya lalu menduduki Kartosekar. Ada di sana selama 3 malam. Kemudian berunding. Ki Mangkuprojo bicara dengan Amral. Tuan Amral, mari kita lanjutkan membawa Panembahan Purboyo dan Sultan Blitar. Tuan Amral perlahan menjawab, Saudara, saya tidak mau jika memburu kepada Panembahan serta adiknya, Sultan Blitar. Sebab perintah Sang Prabu kepada saya dahulu itu hanya untuk membedah Kartosekar. Sekarang sudah terlaksana bedah, maka saya mesti kembali ke Kartosuro, memberitahu kepada Sang Prabu. Lagi pula musuh saudara itu bukan orang Bali dan orang Madura, tetapi saudara Sang Noto sendiri. Satu ayah, satu ibu. Dugaan saya Sang Noto tentu masih mempunyai rasa sayang. Maka saya takut jika mendahului kehendak Sang Prabu. Adapun kelak, jika saya sudah melaporkan tugas saya, selanjutnya Sang Noto memerintahkan mengejar kepada adik-adiknya, maka mari kembali bersama-sama melaksanakan tugas itu lagi. Ki Adipati Mangkuprojo tidak bisa menjawab sebab menjunjung tinggi perintah Sang Prabu. Lalu menurut kepada Sang Prabu. Adapun kelak, jika saya sudah melaporkan tugas saya, selanjutnya Sang Noto memerintahkan mengejar kepada adik-adiknya, maka mari kembali bersama-sama melaksanakan tugas itu lagi. Ki Adipati Mangkuprojo tidak menjawab sebab menjunjung tinggi perintah Sang Prabu. Lalu menurut kepada Amral, mereka bersama berangkat pulang ke Kartosuro. Setelah Panembahan serta Sultan Blitar mendengar berita bahwa kompeni sudah pergi dari Mataram beserta balanya kembali ke Mataram, di desa Pamresan sebelah timur Pasar Gede, di sana mengumpulkan bala. Tuan Amral beserta serdadunya sudah sampai di Kartosuro, lalu sowan kepada Sang Prabu, melaporkan dari awal sampai akhir. Sang Noto begitu gembira. Tuan Amral unjuk atur, Sinwun, bila selanjutnya Sang Prabu masih mengendaki tenaga saya selalu siap melaksanakannya, meskipun sampai mati. Saya tidak akan menolak perintah Paduka, tetapi saya punya keinginan dan permohonan. Jika kiranya Sang Prabu berkenan, semoga ada pengampunan dari Sang Prabu kepada Ki Adipati Cokrojoyo. Jika ada kesalahan, saya bersedia menanggung supaya dapat saya jadikan mitra sehidup semati. Mendengar perkataan Tuan Amral itu, Sang Prabu hatinya beku. Diam, tidak segera dapat menjawab. Ki Demang Urawan menyambung unjuk atur. Gusti, unjuk atur yang demikian dari Tuan Amral itu, karena Tuan Amral mengetahui benar-benar bahwa Patih Cokrojoyo tadi sungguh bersih hatinya. Betul-betul besar baktinya menjaga dan mengawal negara Paduka. Ketika perang di Surabaya, siang malam tidak pernah berpisah dengan Ki Patih. Adapun orang yang melaporkan kepada Paduka itu sesungguhnya lah tidak benar, hanya mengada-ada saja, mencari-cari kesalahan dari Patih Cokrojoyo.
Sang Noto setelah mendengar kata-kata Ki Demang Urawan, lega hatinya. Lalu berkata kepada Amral, "Amral, permintaanmu saya kabulkan. Serta saya juga sudah mengampuni kepada Ki Cokrojoyo. Tuan Amral unjuk atur lagi. Jika demikian, izinkanlah saya berangkat ke Semarang. Cokrojoyo akan saya bebaskan sendiri dari tempat tahanan, lalu segera saya bawa kembali ke Kartosuro." Sang Noto berpesan, "Ya, Amral, saya izinkan, tetapi pesan saya, engkau jangan terlalu lama di Semarang. Bersegeralah saja kembali ke Kartosuro, dan bala Ki Cokrojoyo yang ada di Kartosuro, bawalah. Berikan kepada Cokrojoyo lagi." Tuan Amral begitu senang hatinya, lalu keluar dari Kedaton, bersiap-siap. Pagi harinya berangkat dan membawa serta bala Ki Patih Cokrojoyo. Setibanya di Semarang, Amral segera membebaskan Ki Patih Cokrojoyo, lalu mengumpulkan bala dengan meminta bantuan bala dari para bupati pesisir dijadikan prajuritnya. Sebab Ki Patih tahu bahwa orang di Kartosuro banyak yang pergi meninggalkan rumah dan desanya. Usaha mengumpulkan bala itu mengisi kekosongan di Kartosuro. Lalu Tuan Amral dan Ki Patih mendapat berita bahwa Pangeran Arya Mataram lolos dari Keraton Mataram, menyatakan diri sebagai raja di Grobogan, wilayah Pati, bergelar Sunan Kuning. Ia sudah mulai menaklukkan tempat-tempat di sekitarnya. Tuan Amral dan Ki Patih lalu memerintahkan Ki Tumenggung Mangunoneng di Pati agar menyatakan takluk ke Pangeran Arya Mataram, serta sudah diberi rencana rahasia. Ki Tumenggung Mangunoneng lalu menyatakan takluk kepada Arya Mataram, serta sudah diterima pernyataan takluknya dan dituruti segala kata-katanya. Sementara itu Panembahan Purboyo dengan Sultan Blitar masih berada di desa Pamersan. Setelah banyak balanya, lalu berangkat dari situ membuat kubu di Marbong. Balanya diperintah melebarkan jajahan. Bala yang ke arah barat menebarkan dan melebarkan kekuasaan di Kedu ke arah utara, mendekati negara Kartosuro. Desa-desa di kiri kanan Kartosuro sudah rusak semua. Orang-orang di dalam Kartosuro sangat sedih hatinya, sebab tidak dapat mencari makanan di luar Kartosuro. Banyak yang pergi meninggalkan rumahnya. Sang Noto sangat resah hatinya. Waktu itu ada Sentono Sang Prabu dari ibunya bernama Raden Sontorjo sudah diangkat kedudukannya dan mendapat gelar Pangeran Mangkubumi, lalu dijadikan senopati. Tugasnya agar mengundurkan musuh yang dekat Kartosuro. Pangeran Mangkubumi segera berangkat bersama balanya mesanggah di desa Kemlaten serta mengumpulkan petunjuk. Di situ Pangeran Mangkubumi menemukan meriam kecil, lalu dijadikan alat perangnya. Sudah luas talukannya, jauh dari Kartosuro. Meriam temuan dari Mangkubumi itu diberi nama Si Tundung Mungsuh. Pada waktu itu, orang-orang di Kartosuro sudah mulai tenang hidupnya, sebab sudah dapat mencari makanan keluar Kartosuro. Perjalanan itu membutuhkan waktu perjalanan setengah hari lamanya. Kemudian Sang Prabu mengirim utusan ke Surabaya, memanggil Ki Ngabai Tohjoyo. Utusan sudah berangkat. Pada waktu itu di Surabaya perang masih berkecamuk
di tanah sepanjang. Bala pesisir melawan bala Surengrono, saling bergantian diserbu atau menyerbu. Utusan Sang Prabu itu singgah di tempat Kapten Bising. Ki Tohjoyo lalu diberangkatkan beserta kawan-kawannya. Setibanya di Kartosuro, dipanggil ke Kedaton. Sang Noto sangat senang melihat Tohjoyo yang gagah perkasa, masih budak, santun. Sang Noto perlahan berkata, "Tohjoyo, berapa jumlah orang bawahanmu?" Ki Tohjoyo menyembah, "Gusti, orang saya adalah orang-orang belian, hanya 80, yang separuh orang dari Bali, yang lain orang Jawa." Sang Prabu lalu memberi senjata 50 bubuk mesiu, 4 entong, pakaian dan uang agar dibagi kepada orang-orangnya itu. Sang Noto berkata lagi kepada Tohjoyo, "Tohjoyo, engkau dan bawahanmu jadilah penjaga saya, sebab engkau abdi saya sendiri, hasil temuan saya. Engkau bertempat tinggallah di Kadipaten." Ki Tohjoyo menjawab, "Bersedia atas perintah Sang Prabu." Lalu mundur dari hadapan Sang Prabu ke tempat pemondokan.